Adit. Kak Adit. Yes. Hari ini tadi sudah juga berbincang tentang apa ya kita sebutnya Ruben itu murid kali ya. Yang lagi ada permasalahan. Iya. Kak Adit Kalau menilai. kameramen saya foto sih ya satu dua kita. Mau kasih tahu Ruben mau udah izinin. Udah ya. Ya sebagai ya kan apalagi sudah diizinkan gitu. Punya kedekatan sendiri seperti apa sih melihat mendengar polemik ini Ruben dibilang begini Kak Adit coba yang kenal Ruben dari kecil. Iya. Ya yang pasti saya pribadi juga merasa prihatin ya karena saya juga kenal dengan Sarwenda baik ya dengan Jordi, apalagi Jordi juga duluan masuk Sanggar Ananda kemudian menyusul Ruben Onsu. Jadi dari umur Jordi 5 tahun, Ruben masih remaja lah kayaknya umur 13-14 tahun, jadi tahu banget mereka. Lihat permasalahan yang terjadi sekarang ini karena saya mengenal Jordi, Ruben dari kecil, Sarweda juga saya kenal baik ya, saya prihatin pastinya. Gitu. Tapi Kadek artinya terkait Prahaila ini banyak isu yang justru malah menghantam Ruben sendiri. Berbagai tudingan miring. Gimana pandangan Kak Adit artinya sebagai orang terdekat, prihatinnya seperti apa sih? Ya. Sebenarnya sih kalau beberapa yang tadi disebut seperti hantaman ya istilahnya untuk Ruben itu sebenarnya sudah dijawab sih sama Ruben juga ya. Di beberapa kontennya saya perhatikan juga Ruben bisa menjawab dengan bahkan bukti-bukti seperti tuduhan apakah dia itu pinjol ya. Dia buktikan bahwa nama dia tidak tercatat di salah satu aplikasi pinjol sekalipun. Kemudian apakah tuduhan bahwa dia menderita sakit HIV dia sudah buktikan ya, ngobrol dengan saya tadi pagi kan udah aku kasih tahu semua katanya, surat dari dokternya, keterangan pemeriksaan medisku aman gitu kan. Kemudian mengenai hal-hal lainnya semua itu yang awalnya mungkin ingin berbalik ya untuk bisa mendapatkan simpati masyarakat atau pembelaan dari pihak Sarwedanya gitu, tapi ternyata sebenarnya juga saya perhatikan di sosial media banyak yang juga itu menjadi bumerang gitu ya. Nah makanya saya sangat sesalkan sih kenapa yang kondisinya sudah mulai agak adem gitu tiba-tiba jadi naik lagi nih grafiknya nih karena podcast itu. Jadi ya sayang sekali sih menurut saya pernyataan-pernyataan yang ada di dalam podcastnya Dengsu itu bersama Sarwenda itu malah membuat satu bola salju ini semakin membesar yang menurut saya malah jadi berbalik jadi bumerang lagi buat Sarwenda gitu. Oke, tapi gini, sebagai orang yang sangat mengenal Ruben kan touchingnya kan tidak juga tentang pertemanan tapi saat Ruben ada di sini gitu loh. Percaya gak sih Ruben seperti apa yang diungkapin? Ya pasti tidak percaya ya. Saya Ruben memang ada menderita sakit tapi bukan HIV ya, karena juga teman-teman juga pernah meliput bagaimana Ruben di tengah-tengah kegiatan jatuh pingsan atau apa ya, itu memang ada sesuatu yang di dalam dirinya yang tapi itu masih sebuah rahasia tapi bukan HIV, sesuatu yang agak mengganggu di bagian kepalanya gitu. Nah tapi alhamdulillah sekarang dia sudah jauh lebih baik kondisinya, recovery-nya bagus banget. Setelah dia jadi mu'alaf ya, dia kayak mendapatkan ketenangan dan pengobatan yang lebih bagus dari pergulatannya dengan keislamannya itu ya, kedekatannya, kafanya dia masuk ke dalam Islam, bagaimana dia lebih banyak beribadah, itu kayaknya benar-benar membuat Ruben jadi mengobati sendiri sakitnya yang beberapa waktu sebelumnya, waktu dia pingsan dan lain sebagainya itu kan dia belum mu'alaf sebenarnya. Ya, tapi sekarang dia jadi kayak dapat terapi buat dirinya sendiri melalui kegiatan keagamaannya itu. Cukup bersedih juga masih Kak Adit dengan statement mantan yang artinya ya dulu pernah menjalin bersama namun sekarang saling menyerang dengan 11 tahun tidak merasa bahagia. Iya. Ya itu kalau 11 tahun gak merasa bahagia harusnya dari tahun pertama ya udah bubar ya. Nah, tapi menurut saya ya biasalah kalau dalam kondisi seperti ini kan semua mencoba mencari alasan-alasan, mencari satu pembenaran bagi dirinya. Jadi ya nggak semuanya benar juga gitu kan. Oke, bentar,
ini yang namanya ekonomi pasang surut ya Mas ya, pasang surut pastinya. Cuman iyakah seorang Ruben pinjol Mas? Ya, kalau pinjol kan udah dibuktikan, ya kan, bahkan dia berani menantang siapa yang bisa membuktikan namanya ada di dalam aplikasi pinjol, ya dia bisa memberikan bukti itu gitu loh ke media, ya kan. Tapi kalau seandainya pun Ruben punya pinjaman dengan entah teman sejawatnya ya di dunia keartisan atau apapun itulah dengan siapapun, saya yakin itu bukan untuk kepentingan Ruben, lebih kepentingan untuk satu biaya yang besar yang harus dia tanggung ya pasca perceraiannya, itu pasti dia memerlukan dana yang sangat besar. Kemudian juga belum lagi rumah ya yang sudah terlanjur dibangun dengan nilai miliaran rupiah itu yang harus dia selesaikan. Tapi menurut saya ya Ruben sangat bertanggung jawab dan Ruben sangat punya potensi, kalaupun memiliki pinjaman dia punya potensi sekali untuk bisa mengembalikan itu gitu. Saya sangat menyayangkan nggak sih saat Sarwenda sendiri mengeluarkan bukti CCTV di sosial media gitu, karena kan bisa dibilang nanti impactnya bakal Bukti CCTV-nya yang Sarwenda apa ya? Saya malah belum tahu. yang berantem itu loh. Oh itu bukan Sarwenda kan? Itu kan Ruben kan? Yang CCTV yang kan Ruben Domeli. yang dipisahin sama Onyo itu loh Mas. Nah itu CCTV-nya kan dari Ruben, bukan dari Sarwenda kan? Awalnya Kalau dari Ruben dulu. sepenggal lah, sepenggal. Akhirnya sama Sarwenda tuh dikeluarkan semuanya full. Yang utuh. Gitu. Yang akhirnya sama si Onyo ya? Iya, dipisahin sama Onyo, Ya, betul. itu kan sebenarnya untuk menjawab dari satu pernyataannya Sarwenda di podcastnya Densu yang menyatakan dia kalau bertengkar atau berdebat itu dia selalu menghindari situasi yang bisa didengar oleh banyak orang, oleh anaknya dan lain sebagainya. Sebenarnya kan keluarnya video itu adalah menjadi satu pembuktian khususnya dari Ruben bahwa enggak kok, dia memang tidak selalu kepingin tenang gitu kan. Bahkan berteriak-teriak dan lain sebagainya. Nah itu memang satu bukti yang jelas banget gitu. Jadi menurut saya karena Ruben disudutkan ya dengan pernyataan-pernyataan dari podcast itu, maka Ruben memberikan bukti-bukti kan. Yang saya tahu sih setiap kali Ruben menyatakan sesuatu dia biasa juga menampilkan bukti. Oke, Mas kan sebagai orang yang dulu sangat dekat dengan Ruben lama lah. Sempat nggak sih Ruben curhat kepada Mas terkait permasalahan rumah tangganya awal mula sudah tidak harmonis lagi tuh, sempat cerita kapan? Ya, jadi sebenarnya tuh saya udah mendeteksinya gini ya. Jadi waktu lagu saya yang judulnya Happy Family yang pertama ya itu kan ditonton alhamdulillah di YouTube itu sampai 32 juta penonton, di mana Sarwenda, Ruben, Thalia, Tania dan juga Betra menyanyikan lagu itu bersama-sama. Nah 2 tahun kemudian Ruben memesan lagi tuh lagu dengan saya. Saya bilang saya kasih judul Happy Family 2 aja ya supaya bisa dapat imbas dari kesuksesan Happy Family 1. Tapi di situ Ruben sudah mulai ada tanda-tanda curhat bahwa kelihatannya agak sudah mulai kurang harmonis gitu. Ada ya permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, di situ tuh saya udah mulai membuat kalimat di lagu yang kedua itu ada bahasanya tuh kalimatnya adalah dalam mendung dan hari cerah kita bersama gitu ya. Jadi di dalam kata-kata lagu Happy Family 2 itu seperti itu. Karena saya mendengar itu gitu. Dan saya mencoba untuk membesarkan hati keluarga itu dengan kalimat bahwa apapun yang terjadi dalam hari mendung dan cerah kita terus bersama gitu. Ya. Rupanya ternyata mendungnya keterusan yang hujan sampai gelembek sampai badai gitu. Jadi ya gitulah. Artinya dalam mendung dan hujan selalu bersama itu bentuk sindiran atau untuk rumah tangga Ruben agar tetap bareng satu sama lain. Kata mendung itu sebenarnya perumpamaan dari saya untuk menyatakan bahwa saya sudah mendengar itu dari Ruben, tapi saya coba membesarkan karena Ruben masih terlihat ingin tetap menampilkan satu sosok keluarga yang happy family tadi. Maka lagu Happy Family 2 walaupun saya tahu sudah mulai ada tanda-tanda itu, saya buatkan kalimat atau lirik lagu itu seperti itu.